Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini koneksi antar materi modul 3.1.A9 Nani Yuliasti CGP Angkatan 1 Kota Palembang. Sistem Patrap Triloka yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara dengan 3 semboyan yang sampai saat ini menjadi panutan di dunia pendidikan Indonesia, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo, guru, di depan memberikan tauladan atau contoh kepada murid-muridnya. Ing Madya Mangun Karso, guru berada di tengah memberikan semangat dan motivasi untuk kemajuan murid-muridnya. Sedangkan Tutwuri Handayani, guru berada di belakang memberikan daya kekuatan untuk murid-muridnya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kerangka filosofis merdeka belajar mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Sebagai pendidik, kita memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik yang sesuai untuk mereka. Itulah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan pemetaan kebutuhan belajar murid serta penerapan strategi diferensiasi. Pemetaan kebutuhan belajar murid terbagi menjadi 3, yaitu dengan melakukan pemetaan kesiapan belajar murid, pemetaan minat murid, serta pemetaan profil belajar murid. Sedangkan strategi diferensiasi dapat dilakukan dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Lima kompetensi sosial emosional Kasel, yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, pengelolaan diri, keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Coaching merupakan sebuah kegiatan komunikasi pemberdayaan atau empowerment yang bertujuan membantu para coachee atau murid dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi agar hidupnya menjadi lebih efektif. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan praktik coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Tirta kepanjangan dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, TA. Tanggung jawab.
Dari segi bahasa, tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan, murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Kita sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa sumbatan. Dalam pengambilan keputusan, terkadang kita dihadapkan pada dilema etika dan bujukan moral. Perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral yaitu, kalau situasi dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Empat paradigma dilema etika, yaitu individu versus masyarakat, kebenaran versus kesetiaan, keadilan versus belas kasihan, jangka pendek versus jangka panjang. Prinsip pengambilan keputusan terdiri dari berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Sembilan langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, kita harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Keempat, pengujian benar atau salah dengan cara uji legal, yaitu apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut. Uji regulasi, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut. Uji intuisi, berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini. Uji halaman depan koran, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran. Apakah Anda merasa nyaman? Bila Anda tidak merasa nyaman, kemungkinan kasus tersebut bukan kasus dilema etika, namun bujukan moral. Uji panutan atau idola, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola dalam situasi ini. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, prinsip pengambilan keputusan. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, buat keputusan. Dan terakhir, tinjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Demikianlah video hari ini tentang koneksi antar materi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.